Halo Sobat Vokasia, pada video kali ini kita akan membahas 3 konsep penting dalam penggunaan fungsi di JavaScript, yaitu parameter, argumen, dan return nilai atau value. Di mana 3 hal ini adalah dasar-dasar dari penggunaan fungsi pada pemrograman secara umum yang akan membantu kita untuk menulis fungsi yang lebih dinamis dan fleksibel untuk semua bahasa pemrograman. Nah, pertama mari kita mulai dengan mengenali apa itu parameter. Parameter itu adalah variabel yang bisa kita definisikan di dalam tanda kurung saat kita mendeklarasikan sebuah fungsi, di mana parameter ini bertindak sebagai wadah untuk menampung nilai yang akan kita berikan saat fungsi ini dipanggil. Di mana kalau kita lihat pada contohnya di sini, ada sebuah fungsi yang bisa kita gunakan untuk menghitung luas dari sebuah persegi, di mana variabel parameternya di sini bernama cc, itu akan menerima nilai yang kita masukkan saat memanggil fungsi ini. Nah, sedangkan pemberian nilai pada parameter di saat kita memanggil fungsi ini, itulah yang disebut sebagai argumen. Di mana nantinya, fungsi ini akan mengkalikan cc dengan cc lalu memberikan sebuah alert pop-up menunjukkan berapa hasil luasnya. Jadi menggunakan simbol bintang di sini, kita tuh bisa melakukan operasi perkalian antar nilai yang bertipe number atau angka. Nah, selanjutnya itu ada argumen. Jadi argumen ini adalah nilai aktual atau nilai sebenarnya yang akan kita berikan saat kita memanggil sebuah fungsi berparameter. Di mana nilai yang diinputkan atau dimasukkan sebagai argumen di sini itu akan diteruskan ke dalam fungsi sebagai nilai parameter sisi supaya kita bisa menggunakan nilai argumen tersebut sebagai nilai panjang sisi ke dalam blok kode fungsi hitung luas persegi ini. Jadi dalam kasus ini, saat kita memanggil fungsi hitung luas persegi, dimana kalau kalian perhatikan sebelumnya, kita tuh harus menambahkan tanda kurung juga pada sebuah pemanggilan fungsi ya. Nah, dimana di dalam tanda kurung di sini kita akan berikan atau inputkan angka 4 sebagai argumen dari parameter sisi untuk fungsi ini. Nah, lalu fungsi tersebut kemudian akan menggunakan nilai 4 ini sebagai panjang dari sisinya untuk menghitung luas persegi dengan mengalihkan sisi dengan sisi. Yang mana nanti pasti hasilnya akan mengembalikan nilai 16. Karena kan 4 kali 4. Mari langsung saja kita coba untuk membuat fungsi ini ke dalam snippet browser kita. Kembali lagi ke dalam snippet index.js saya di sini, saya langsung saja coba membuat sebuah function, hitung luas persegi. Lalu, kurung buka dan kurung tutup seperti ini, di dalamnya kita tambahkan variabel parameter kita, namanya itu adalah sisi. Jadi ini bebas ya, kalian bisa menetapkan namanya sebagai apapun. Namun karena ini adalah fungsi yang berhubungan dengan hitung luas persegi, maka parameternya kita berikan variabelnya itu sisi. Selanjutnya kurung kurawal seperti ini, di dalamnya kita tambahkan sebuah alert. Luas perseginya adalah, di sini kita ingin menambahkan string ini dengan operasi perkalian sisi dengan sisi. Jadi kita akan melakukan concatenation atau concat, jadi penggabungan string dengan nilai lainnya menggunakan operator plus seperti ini. Lalu setelah plus ini kita tambahkan operasi perkalian sisi dengan sisi. Cukup sederhana. Lalu selanjutnya kita panggil fungsi hitung luas persegi ini. Nah, selanjutnya di dalam tanda kurung di sini kita passing argumen sebagai inputan untuk parameter sisi di sini. Misal dalam kasus ini saya passing 8 ya, dimana nanti pasti hasilnya akan menjadi 64. Coba kita jalankan langsung. Nah, maka dia akan mengembalikan sebuah alert, luas perseginya adalah 64, seperti ini ya. Cukup menarik dan mudah untuk dilakukan. Apabila kalian kecapean ya untuk mendebug hasilnya terus-menerus melalui alert di sini, sebenarnya tuh kita bisa melakukan atau menggunakan fungsi bawaan dari JavaScript untuk mendebug hasil apapun yang kalian passing ke dalam tanda kurung di sini, ke dalam konsol kita ya di sini ya. Jadi di sini ada konsol. Nah, kita ingin menampilkan hasilnya secara langsung melalui konsol di sini ketimbang kita harus melihatnya melalui alert ya secara terus-menerus. Kita bisa menggunakan yang namanya console.log seperti ini. Nah, dimana kalau kita jalankan, dia akan langsung mengembalikan hasilnya seperti ini ya. Jadi tanpa kita harus menunggu untuk alert muncul terlebih dahulu, lalu kita tekan OK dan lain sebagainya ya. Dia langsung mengembalikan hasilnya di dalam konsol seperti ini. Yang pastinya ini akan sangat membantu kita di kedepannya untuk mendebug berbagai hal ya. Jadi jangan lupakan console log ini karena itu akan sangat berguna ketika kita sedang menghadapi bug atau error pada aplikasi kita. Nah, selain itu, sebuah fungsi itu juga bisa memiliki lebih dari satu parameter. Misal jika kita memiliki sebuah fungsi untuk menghitung luas sebuah segitiga sama sisi, kita bisa mendefinisikan dua parameter, yaitu alas dan tinggi. Di mana di dalam fungsi ini akan terjadi dua operasi, yaitu perkalian menggunakan simbol bintang dan pembagian menggunakan simbol slash atau garis miring seperti ini. Karena kan untuk rumus menghitung luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi ya.
Dan yang pastinya pada pemanggilan fungsi ini, dia tuh akan menerima dua argumen seperti ini. Oke, langsung saja kita coba fungsi ini ke dalam snippet browser kita. Langsung saja di sini kita buat sebuah function atau fungsi baru. Dia akan menerima dua argumen untuk alas dan tinggi. Maka dari itu kita tambahkan di sini dua parameter alas, tinggi. Lalu kita console log. Luas segi 3-nya adalah, kita berikan kurung di sini, alas kali tinggi bagi 2 ya, seperti ini. Selanjutnya kita langsung panggil saja hitung luas segitiga. Untuk argumen alas kita berikan nilai misal 5. Untuk argumen tinggi kita berikan nilai 3 seperti ini. Lalu selanjutnya kita save dan jalankan. Nah, dimana kalau kita lihat di sini dia sudah berhasil mengembalikan hasilnya. Jadi luas segitiganya adalah 7,5 di dalam konsol di sini ya. Nah, selanjutnya yang saya ingin tunjukkan ke kalian adalah kata kunci atau keyword return. Jadi selain kita bisa menampilkan hasilnya secara langsung pada konsol atau alert, kita tuh juga bisa menggunakan keyword return seperti ini untuk mengembalikan nilai dari sebuah fungsi. Nah, keyword ini memungkinkan kita untuk menyimpan hasil kalkulasi atau perhitungan dari fungsi ini ke dalam sebuah variabel, atau kita bisa langsung menggunakannya ke dalam operasi lain. Jadi sederhananya kita bisa gunakan keyword return ini untuk menyimpan hasil perhitungannya ke dalam sebuah variabel yang bernama luas persegi untuk digunakan lebih lanjut di dalam program kita. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, ketika variabel luas persegi ini itu dipanggil di dalam konsol log, variabel ini akan mengeksekusi fungsi hitung luas persegi, di mana nantinya hitung luas persegi ini fungsinya itu akan mengembalikan nilai dari hasil perhitungannya yang berada di dalam fungsi ini. Jadi nantinya sebagai gantinya, nilai yang disimpan di dalam variabel luas persegi ini bukanlah sebuah pemanggilan fungsi seperti ini, melainkan dia itu adalah hasil dari luas persegi tersebut. Misal dalam kasus ini kan luas perseginya dia tuh sisinya 4, maka nanti luas persegi ini akan menyimpan nilai 16 ya. Langsung saja kita coba terapkan return fungsi pada snippet browser kita. Dari hitung luas segitiga sini, kita back saja ke hitung luas persegi. Lalu selanjutnya di konsol log ini kita ubah menjadi return sisi kali sisi ya, seperti ini. Lalu selanjutnya hitung luas persegi ini, pemanggilan fungsi ini kita sisipkan ke dalam sebuah variabel luas persegi. Lalu kita console log nih. Hasil dari variabel luas persegi ini tuh mengembalikan nilai apa? Kita save lalu coba kita jalankan. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini dia tuh hasilnya mengembalikan nilai 64 ya, karena kan 8 kali 8. Dimana untuk sekarang ini variabel luas persegi ini sudah menampung nilai hasil perhitungan dari fungsi hitung luas persegi ini apabila dia sisinya itu bernilai 8 ya. Jadi dia menampung nilai 64 ya. Jadi cukup sederhana seperti ini untuk penggunaan sebuah keyword return untuk mengembalikan hasil nilainya ke dalam sebuah variabel. Yang mana sekarang berkat kita bisa menyimpan hasilnya itu dalam sebuah variabel, kita tuh bisa menambahkan satu variabel lagi ya, atau membuat variabel sebanyak-banyaknya untuk menampung nilai lainnya ya, nilai hasil kalkulasi lainnya dari fungsi ini. Misal di luas persegi 2 nih sisinya tuh panjangnya 4 ya. Lalu selanjutnya di konsol log di sini luas persegi 1 kita tambahkan nilainya dengan luas persegi 2. Nah, dimana sekarang kalau kita lihat di sini dia mengembalikan nilai 80 ya. Jadi dia adalah hasil operasi penjumlahan luas persegi 1 dengan luas persegi 2 seperti ini. Yang mana sekarang luas persegi 1 sudah menampung hasil perhitungan untuk persegi dengan sisi 8, sedangkan luas persegi 2 sudah menampung nilai hasil perhitungan luas persegi dengan panjang sisi 4 ya. Demikian, itulah penjelasan singkat mengenai parameter, argumen, dan return nilai pada fungsi di JavaScript. Dimana dengan memahami konsep-konsep ini, kalian sekarang dapat membuat fungsi yang lebih efisien dan bisa berubah-ubah kasus penggunaannya tergantung nilai argumen yang sudah kalian inputkan. Silahkan apabila kalian tertarik untuk mempelajarinya lebih lanjut, mungkin kalian bisa mencoba-coba latihan untuk membuat lebih banyak fungsi lagi. Seperti misal coba kalian itu buat fungsi untuk menghitung luas bidang datar lainnya seperti trapesium, lingkaran, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.